Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nopia Sari dari Prodi PGSD dari Universitas Primagraha. Sini saya akan memaparkan materi bab 5 yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah mata pelajaran pengantar pendidikan dosen pengampu Bapak Fadli Jil Ikrom MPD. Selamat menyaksikan. Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Nah, di sini ada pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi dan lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, dan budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama yang dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Nah, selanjutnya ada tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan mencakup 3, yaitu ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, keluarga. Di dalam tripusat pendidikan ada keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semendak dan saudara. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti atau nucleus family, ayah, ibu, dan anak. Faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Yang sudah jelas seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Nah, sangat berpengaruh itu lingkungan keluarga di pertumbuhan anak. Jadi sebaiknya kita mencontohkan perilaku yang baik di dalam keluarga. Misalkan ada adik kita nih, kita harus mencontohkan perilaku yang baik kepada si anak itu supaya dia terbiasa perilaku yang baik. Nah, yang selanjutnya ada sekolah. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah, antara lain ada pengajaran yang mendidik. Dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik ini, perlu pula dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam rangka kegiatan pembelajaran akan membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa. Nah, baik efek instruksional maupun efek pengiring. Nah, selanjutnya ada peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan penyuluhan atau BP di sekolah. Nah, agar program edukatif ini tidak sekedar suplemen, tapi menjadi komplemen yang setara dengan program pengajaran serta program-program lainnya di sekolah. Nah, terus yang C-nya, pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar atau PSD. Nah, PSD ini yang mengelola bukan hanya bahan pustaka tetapi juga berbagai sumber belajar lainnya, baik sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Terus ada yang D-nya, peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah. Nah, khususnya yang terkait dengan peserta didik ini, pengelolaan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat Pancasilais sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan nasional. Nah, demikian beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga, masyarakat.
Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu ada masyarakat sebagai penyelenggaraan pendidikan, baik yang dilembagakan jalur sekolah dan jalur luar sekolah maupun yang tidak dilembagakan jalur luar sekolah. Nah, yang B, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial, yang dimana di masyarakat baik langsung maupun tidak langsung ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Yang C, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang atau by design dan maupun yang dimanfaatkan atau utility. Perlu pula diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya untuk meningkatkan dirinya. Di masyarakat banyak contoh-contoh pembelajaran, contohnya kita harus gotong royong di dalam masyarakat, terus saling peduli sesama tetangga. Nah, di dalam masyarakat itu terdapat beberapa fungsi kelompok sebaya terhadap anggotanya, yaitu kita bisa mengajarkan hubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Terus adapun memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas dengan masyarakat juga. Terus menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. Terus ada memberikan kepada anggota-anggotanya cara-cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuasaan otoritas yang sangat penting. Dan juga memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hak. Terus memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan, atau pengetahuan mengenai cita rasa, berpakaian, musik, jenis tingkah laku tertentu dan lainnya. Terus memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks. Nah, di dalam belajar juga kita tidak harus di ruangan kelas, kita juga harus beradaptasi bersosialisasi ke dalam terjun ke masyarakat. Terus tadi juga ada keluarga juga gitu. Terus ada selanjutnya ada C, pengaruh timbal balik antara pusat pendidikan terhadap perkembangan pusat. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yaitu yang pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, dan yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Di ketiga ini ternyata bahwa kurikulum SD mempunyai 2 jenis muatan, yakni muatan nasional dan muatan lokal. Muatan nasional kurikulum SD ini ditetapkan secara nasional dan berlaku sama di seluruh Indonesia. Sedangkan muatan lokal kurikulum SD dapat berupa mata pelajaran tambahan gitu ya, dan atau penjabaran tambahan kajian dari mata pelajaran yang telah ada. Nah, di samping isi kurikulum itu, muatan lokal juga dapat berkaitan dengan cara penyampaian isi kurikulumnya tersebut. Cara penyampaian itu meliputi baik kegiatan intrakurikuler maupun co-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Adapun beberapa tujuan yang lebih rinci dari muatan lokal tersebut dapat dikategorikan dalam 2 kelompok, yaitu ada tujuan yang segera dicapai. Yang A, bahan-bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid. Tujuan pertamanya. Terus yang B, sumber belajar di daerah dapat lebih
bermanfaat untuk kepentingan pendidikan. Nah, yang C-nya, murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Yang D-nya, murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya terdapat di daerahnya. Nah, yang selanjutnya ada yang tujuan keduanya, itu ada tujuan-tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya. A. Murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Yang B. Murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang C. Murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari ketersaingan terhadap lingkungan sendiri. Nah, dari tujuan-tujuan yang tadi saya sebutkan, pendidikan akan mampu melaksanakan contoh fungsi pelestarian kebudayaan dan fungsi pengembangan dari kebudayaannya yang diembannya itu. Terus dan seiring dengan itu, sekolahan sebagai pusat pendidikan akan lebih dekat dengan pusat-pusat lainnya, yakni keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, Tripusat pendidikan itu diharapkan dapat menunaikan tugasnya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia. Kesimpulannya adalah pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat, sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai Tripusat pendidikan. Adapun fungsi dan peranan Tripusat pendidikan itu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. Dengan demikian juga pemenuhan fungsi dan peranan itu secara optimal merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Nah, demikian dari pemaparan materi saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya yang menonton. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Di sini saya masih tahap belajar. Istighfar untuk hari kemarin, bersyukur untuk hari ini, dan berdoa untuk hari esok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.